beliau terserang malam jam 2.30, setengah 3. Dia lipat dadanya, angin sudah mulai mesak ke atas, dan tidak ada lagi pertolongan lain. Pertolongan lain tidak ada lagi. Dia pegang dirinya sudah mulai dingin, karena dia sudah berperasaan ini saya akan mati. Sudah mulai melemah pikirannya, sudah mulai pikirannya itu sudah melayang. Apa katanya? Maka lahirlah, bangkitlah semangat dirinya, lahirlah keyakinannya. Yakin itu ada 3. Ya, lahirlah kekuatan yakin, aku yakinnya bahwasanya saya sembuh, saya sehat, saya tidak apa-apa. Saya sembuh, saya sehat, tidak apa-apa. Terus dipicu kekuatan yang sangat yakin sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Angin tadi bisa langsung menekan ke bawah dan keluar langsung angin itu dengan sedekat. Itu sudah berpeluh, sudah ada seperti sebesar biji bulu yang luar menahan sakit. Nah, dengan kekuatan yakin tadi Allah bertindak. Yang Allah yang inginkan itu yakin, itu las pun tidak ragu-ragu. Apalagi kita punya amalan yang kita yakini. Ini adalah suatu benteng, suatu tameng, suatu kekuatan yang kita miliki. Disitulah letaknya orang-orang yang yakin, itulah pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang yakin. Nah, bagaimana meyakini ini? Nah, ini harus dibarengi dengan secara emosional kita, dengan serahkan diri kita kepada Allah, tidak ada lagi keraguan. Nah, di situ nanti akan munculnya hakul yakin. Nah, kita ambil daripada guru kita. Beliau ini ulama tasawuf. Sebenarnya amal ini amal yang sangat saya cintai sebenarnya. Saya biasanya memberikan amalnya kepada jemaah-jemaah yang masuk suluk, masuk khulwat. Nah, tetapi ya kalaupun nanti ini saya tahan-tahan pun, saya rasa pun tidak jadi-jadi juga buat saya. Nah, makanya ialah jauh-jauh hari saya turunkan, semoga daripada Kiai Asrori juga mendapatkan nanti kena amalan dari beliau, juga nanti mendapat bagian jariah ini, dan juga nanti buat kita mengamalkan juga nanti mendapat juga semua faedah dan manfaatnya. Kata Kiai Haji Asrori ini, beliau menjelaskan dalam satu hadis Nabi SAW, sebelum kita nampak surga itu belum kita meninggal lagi. Amalannya unik, cuma 1 kali kita baca. Mau 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, nanti sebelum kita nampak gambaran surga itu, kita belum wafat lagi. Maka karena saya cintai amalan ini, saya sukai amalan ini, maka kita dawamkan dalam diri kita. Yakin, saya yakin. Nah, kalau kita belum nampak lagi surga nanti, kita belum wafat. Itu kata Rasulullah. Beliau orang alim. Nah, coba baca biografi Kiai Asrori itu. Paling cintai Pulau Jawa itu beliau itu. Orangnya betul-betul warok. Nah, saya banyak melihat YouTube beliau. Nah, jadi maknanya apa? Karena kita cari amalan-amalan ini yang betul-betul secara tersiratnya membawa hati kita ini bahagia, hati kita ini senang. Nah, kan enak amalan seperti ini. Nah, kapan kita wafat nanti? Kalau udah nampak nanti tempat kita, baru kita wafat. Sebelum nampak, kata beliau, belum kita wafat. Ya kalau mau coba ya buktikan saja gitu kan. Kalau saya tidak bisa bilang buktikan, karena ijazahnya beliau, amalannya beliau. Dia membawakan suatu hadis Nabi-nya dari Rasulullah. Masalah sanad nanti beliau lebih tahu pada kita, karena beliau orang alim. Nah, kita sekarang tanya diri kita aja. Nah, amalan-amalan yang bagus ini mau saya kemas, saya rapikan, supaya apa? Supaya untuk kita amalkan. Nah, itu dia. Amalannya seperti ini, Bu. Pak. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul ladzi la yamut, subhanallazi wa bihamdihi, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, subuh kudus rabbul malaikati waruh, subhanallah aliyil a'la, subhanallahu ta'ala. Itu aja. Nah, panjang bukan? Tidak panjang banget, mudah ya. Nah,
Subhanal qa'imid da'im, Subhanal hayyil qayyum, Subhanal hayyil lazi la yamut, Subhanallahil azim wa bihamdihi, subuhul kudus rabbul. Nah, karena di sini ayatnya ini ayat kalau tidak salah saya ini ayat tarawih ini Bu. Nah, ayat tarawih kalau salah ini kan Rabbul malaikati warruh subhana aliyil a'la subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi dibaca satu kali ya Bu. Satu kali Bu baca saja sholat. Nanti sebelum nampak tempat kita belum kita wafat kata beliau. Nah, jadi intinya apa? Amal ini supaya nanti betul-betul kita bisa mampu meraihnya. Yakini Bu, yakini seyakin-yakinnya. Kalau udah masuk yakin itu nanti, wah itulah disebut kekuatan Allah bersama kita. Itulah gerbangnya, pintunya kun fayakun. Kun kata Allah, fayakun makanya benar. Nah itu dia. Nah ini sengaja tidak saya copy, saya buat catatan aslinya karena diijazahkan secara hal apa yang secara umum saja kan. Nah, ambil nanti Ibu amalkan nanti. Ya, nanti saya tuliskan dulu alhamdulillahnya ataupun nanti semacam Indonesia saja yang tak pandai bahasa Indonesia ini kan bahasa Indonesia saja nih. Ya kan, tidak bahasa Arab ya. Nanti supaya nanti bisa Ibu amalkan, bisa Bapak amalkan. Ya saya amalan-amalan seperti ini dia langkah yang kita klasik ini tidak semua orang bisa menguasainya. Kata Gus Qayyum. Nah dia kitab-kitab itu disusun oleh para ulama-ulama salaf yang mereka juga punya peran mendapatkan titel waliullah yang sangat mereka juga sampai kepada Rasulullah yang telah berguru daripada guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi hari ini kita juga harus sama-sama mengambil jalannya para ulama salaf ini supaya nanti kita bersama dengan mereka dan dikumpulkan nanti juga bersama di dalam menuju pintu surganya Allah Azza wa Jalla. Udah dua satu dengan amalan ini untuk ibu malam hari ini kan. Yang pertama tadi Allah haramni lazata maksiatika warzuqni lazata ta'atika. Amalkan itu dari waliyullah sebutawati asy'ari. Nah, yang kedua amalan ini dari Kiai Asrori ini. Nah, ini saya berikan dua amal ijazah, dua amal ini pakai istiqomahkan, wiridkan, terus dapat hasilnya kapan? Ya itu urusan Allah Ta'ala. Saya tidak bisa menjamin. Hanya Allah yang punya peran di situ, yang punya otoritas. Kita hanya bisa untuk memberikan saja. Urusan mendapatkan itu hanya urusan Allah Azza wa Jalla. Ibu hadirin yang berbahagia, maka masuknya di dalam bulan Sya'ban ini ditulis satu kitab oleh seorang wali Allah bernama Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau ulama tasawuf, profesor, ahli di dalam bidang tasawuf. Beliau inilah yang disebut dengan khadimus sunnah, pembantu sunnah, penolong sunnah. Dan beliau juga anak cucunya Rasulullah sampai sanadnya kepada Rasulullah. Nah, beliau panjang kisah beliau. Ini mendengar kisah Muhammad Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini, orang Wahabi itu sudah banyak yang tobat di Mekah sana. Saya baca kitab. Kenapa kok bisa? Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki ini, beliau ini mengadakan orang yang pertama sekali mengadakan Maulid Rasulullah yang menentang Inas kerajaan yang semasa dia hidup. Dia meninggalnya baru 24 dia meninggalnya. Sekarang digantikan oleh anak beliau. Nah, beliau ini di Mekah itu mazhabnya itu Hambali.
Nah kemudian diambil alih oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut dengan gelaran dinisbahkan kepada Wahabi, yang menghancurkan rumah Rasulullah, yang tidak membolehkan maulid Rasulullah, yang tidak boleh namanya yang berziarah kepada kubur, apalagi tali-talian itu ditangkap oleh polisi-polisi Mekah itu, tidak boleh, haram. Artinya apa? Datang Muhammad Said Alawi Al-Maliki ini, beliau mengadakan maulid Rasulullah, beliau menentang pada waktu itu. Nah, sebangsa itu, barang siapa yang tidak mentaati, karena di Arab sana itu hukum pancung, bukan seperti Indonesia, ada masalah tangkap penjarakan 5 tahun, kalau dia pejabat tempatnya enak, pakai kasur tinggi, pakai TV dalam tuh, pakai AC. Nah itu dia Indonesia. Beda lagi di Arab sana kan. Di Arab sana tidak ada polisi itu main pancung. Punya salah zina rajam. Punya salah itu nanti kalau tak ada jalan keluarnya itu sepakati oleh hakim qadhinya pancung. Nah beliau menentang. Apa kata Said Muhammad Alawi Al-Maliki? Saya dipanggil raja, dititipkan kepada anak santrinya. Apa kata beliau? Selama saya berangkat menginjakkan kaki saya melangkah ke kerajaan, maka kalian jangan hentikan membaca suatu kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah, yang dibaca terus menerus selama gurunya pergi berangkat menemui raja. Akan tetapi kekuatan doa tersebut, kekuatan amal tersebut bisa mempelesetkan lidah raja tersebut, yang mana dia membunuh Muhammad Said berubah menjadi kasih sayang. Kenapa? Artikanlah kalimat hasbunallah. Ini kapan memakai kalimat hasbunallah ini? Itulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Karena ketika dimasukkan ke dalam api, beliau didatangi oleh malaikat. Apa yang diminta oleh Ibrahim, malaikatnya kabulkan. Malaikat hujan mampu memadamkan api, malaikat angin mampu meredakan negeri itu. Tidak mau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang diucapkan oleh bibir Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Maka Allah meridhai Ibrahim karena Allah cinta kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Ya nar kuni badan salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau dan beri salam kepada Ibrahim. Api yang dingin kepada Ibrahim. Nah itulah amalannya. Diambil oleh Muhammad Said Alawi Al-Maliki. Akhirnya dibaca oleh santrinya. Dia melangkah menghadap raja. Akhirnya raja berubah niat daripada membunuh menjadi kasih sayang. Muhammad Alawi selamat daripada hukuman raja tersebut. Nah, beliau yang mencetus maulid Rasulullah dan juga Isra wal Mi'raj. Nah, ternyata orang-orang Wahabi ini menuduh Muhammad Said ini karena maulid itu sesat, bid'ah, al-bid'ah dolalah finnar, tempatnya di neraka. Ini Muhammad ini tunggu nanti wafatnya. Bagaimanalah wafat nanti? Karena dia sesat, karena dia bid'ah. Nah ini kufarat, syubhat, dituduhkan demikian. Akhirnya 2004 beliau meninggal dunia, dikuburkan di Maklah. Dikuburkan di sana tempat orang-orang dikuburkan, tempat kelompok pilih-pilihan di sana, para sahabat Nabi. Setelah dikuburkan di sana, apa yang terjadi? Setelah 5 tahun jatah kubur di Mekah itu dibongkar. Karena ada lagi yang usul meninggal, itu dipindahkan jenazah itu, dipindahkan ke Maki, dipindahkan itu. Nah artinya apa? Setelah beliau digali kubur beliau ini, apa yang terjadi? Kubur beliau tubuh kain kafan tidak hancur, jengkotnya bertambah, kemudian harumnya bertambah, sangat mewangi, sembah mewangi harumnya Muhammad Said Alawi Al-Maliki. Wajahnya penuh dengan cahaya. Terkejutlah orang-orang yang pada saat menggali kubur beliau dan melaporkan kepada kerajaan pada saat itu. Dan akhirnya apa? Kerajaan memutuskan, nah ini jenazah kena main itu tanam balik. Mungkin bisa saya kebetulan, belum yakin orang lagi. Yang kedua 5 tahun berikutnya dibongkar lagi. Subhanallah,
begitu bentuknya tambah indah, tambah wangi. Akhirnya apa? Banyak orang menangis di kala itu. Orang-orang yang menuduhnya sesat, orang yang mengatakan Maulid Nabi itu sesat, banyak yang tobat. Maka saya baca kitabnya, banyak orang-orang kelompok sebelah itu yang bertobat, mengambil jalannya kembali, meyakini beliau, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini di Indonesia ini lucu gitu. Baru dia ngambil sekolah di sana, Timur Tengah, pulang bikin majelis, langsung kita ini dituduh-tuduhkan bid'ah, sesat, kafir, haram. Mulut Nabi bid'ah, zikir-zikir di sesama itu sesat, tidak ada dilakukan Nabi. Nah inilah yang sangat-sangat ya menyinggung hati kaum muslimin pada hari ini. Maka ditulis oleh beliau di dalam kitabnya Maza fi Sakban, ini tulisan Muhammad Syekh Alawi Al-Miki, menjelaskan beliau ternyata ada suatu dosa yang menghalang untuk ampunan Allah itu turun kepada kita. Apa dosa itu? Menaruh rasa benci kepada sesama muslim. Ini adalah suatu dosa yang menghalang ampunan Allah kepada orang tersebut. Menaruh kebencian kita kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ini akan mulai dekat Sakban, Pak. Karena sudah memulai masuk Sakban ini, harapan kita yang sudah mengaji, yang sudah belajar, yang ada ilmu, yang punya wawasan, yang ada akhlak, yang punya wirid, ayo sama-sama untuk menyambut, menyongsong masuknya bulan yang mulia, bulan agung ini. Mari di Sakban nanti, akhir Sakban, yang disebut dengan nisfu Sakban, dan menyambutnya nanti datangnya hadir Ramadan, adakan namanya bermutasafahah, bermaaf-maafan. Nah kenapa? Karena kebencian menghalangi ampunan Allah. Oh saya dahulu Ustaz, pernah saya menyakiti saudara saya sendiri. Maka di akhir Sakban nanti, hemat saya secara pribadi, ayo sama-sama kita buka hati kita untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Nah supaya nanti Ramadan yang kita masuki ini betul-betul mampu kita dapatkan puasa yang mengampunkan dosa-dosa kita nanti, sehingga kita nanti betul-betul mendapatkan pahala Ramadan itu yang janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah insyaallah, ini karena nanti ini udah mau masuk, kenapa saya angkat arahnya ke Sakban ini? Karena mengingatkan supaya takut nanti tidak lupa ataupun lalai kita melakukannya. Nah usahakan nanti ziarah kubur, silakan pergilah ziarah kubur nanti. Nah artinya apa? Kita tak butuh masukan dari kelompok-kelompok lain. Kita tak butuh nasihat daripada orang-orang lain menasihati kita. Artinya apa? Kita juga punya ulama-ulama yang menasihati kita, yang menunjukkan kita, yang memimpin kita. Maka hari ini cukup ya kita dan mereka, yang penting kita satu sama lainnya jangan saling menyakiti. Itu salah satu kunci. Nah kemudian apa lagi? Tahlilan. Silakan. Ini Bu, kalau di televisi kami melancang ini biasanya dekat Sakban itu banyak yang munggahan peduli, baca doa, mendoakan almarhum ayahnya, doakan almarhum ibunya. Nah itu biasanya dekat-dekat puasa itu banyak yang peduli tersebut. Nah kalau itu lakukan tidak apa-apa. Apalagi kebiasaan kita yang biasa kita lakukan menghadapi Ramadan ini, yang terakhir berlimau berkasa itu. Nah secara hukum fikihnya yang membawakan kaidahnya, asal segala sesuatu itu, nah asalnya itu kalau memang ada dalilnya baru ada ketetapan hukumnya. Kalau tak ada dalilnya, ini yang sampai hari ini Pak Bu, yang kita lakukan ini itu masih kita pertanyakan kepada para ulama-ulama kita.
Kenapa? Saya secara pribadi telah menyatakan sikap saya di kampung ini. Tahun dulu saya tidak ikut acara yang di Sungai Tapung. Kenapa saya sampaikan? Mohon maaf dan batin, saya tidak membawa siapapun. Artinya tidak membawa orang-orang kampung ini untuk harus ikut saya. Akan tetapi saya telah menyatakan sikap secara pribadi. Acara yang kita buat itu asal muasal hukumnya mubah. Tapi kenapa hukum kaidahnya bisa berubah menjadi haram? Ketika ada di dalam pelaksanaan itu mendatangkan luka dan dosa kepada Allah. Apa contohnya? Yang disebut ikhtilat, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Apa yang terjadi? Di sana kita sama-sama mandi. Di sana nanti sama-sama ya bertemu, kita bukan muhrim, kita mandi, kemudian acara-acara yang lainnya, sehingga bercampur laki-laki dan perempuan ini dalam batasan yang tidak wajar, mendatangkan luka dan azab dan dosa kepada Allah. Yang kita sambut bulan berkah, bulan Ramadan, bulan suci, bulan agung, bulan ampunan. Kok nyambutnya kok seperti itu? Nah, maka saya menyampaikan fatwa itu pada hakikatnya dahulu hanya memberikan nasihat saja. Kalau bisa, tolong dipisahkan. Saya tidak melarang. Kalau mau dibuat, buatlah. Kalau buat mandi, mandilah. Tapi mandi laki-laki dan perempuan jangan sama. Memang bapak tak ada mandi. Tapi remaja-remaji, apakah bisa kita larang? Tak bisa. Ambil pelampung. Pelampung itu tahu ibu band itu, pan itu. Besar itu. Mak mandi di sana. Campur semuanya. Siapa yang mampu melarang? Siapa yang mampu mencegah? Tidak ada. Kenapa? Segi keramaian kemana-mana. Tidak bisa larang. Akhirnya terjadi, ya dibiarkan saja. Siapa yang punya dosa itu? Nah, itu yang punya dosa yang buat acara. Siapa lagi? Yang mengundang. Siapa lagi? Yang bertanggung jawab lah. Siapa lagi? Yang terakhir yang menyumbang. Maupun 100, maupun 50, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka saya ambil langkah, ya sudahlah, orang-orang saya mau ikut tidak ikut, saya tidak ada urusan. Yang penting kalau saya menganggap itu tidak baik, yang saya pelajari, hadis yang pelajari, hukum yang saya pelajari, saya tinggalkan. Nah, alangkah eloknya menyambut bulan suci Ramadan itu, bulan yang agung yang mulia itu, ayo kita kumpul di masjid ramai-ramai. Ayo kita zikir ramai-ramai. Karena rasa syukur kita Allah pertemukan dengan bulan yang agung tersebut. Sedangkan tetangga kita wafat. Sedangkan yang jauh sana meninggal dunia. Siapa lagi? Kita diberikan Allah sehat, diberikan Allah selamat. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana rasa mahabbah, rasa bahagia kita kepada Allah? Dengan satu-satunya bahagia kita, maka pada hari itu kita mengangkat tangan kita. Yuk sama-sama kita berzikir kepada Allah, membesarkan Allah. Nah di situ juga kita meminta kepada Allah. Di situ doa kita mustajab. Tapi bukan ini sudah tradisi, yang disebut tradisi itu adalah adat. Nah, dah payah untuk merubah. Itu tak aku. Kenapa yang enak itu tadi kan? Ramai-ramai sana-sana, gembira, happy segala macam, buat lomba ini, buat lomba itu. Semua itu tak manfaat. Tak mendatangkan pahala kepada Allah. Kok dilakukan, kok bisa? Tradisi. Tapi kalau di Buana sana tahu pula tradisinya seperti apa pula lagu. Kalau di Buana ada keyboardnya dulu ya? Hah? Tidak pakai keyboard? Udah lembek? Tidak ada ya? Ada apa-apa ya? Ini lebih unik banget nih kan? Nah, itu bagus kan, tak ada apa-apa. Ya kita wes tenang aja kan, santai aja. Podowai ya kan, mau ada santai. Nah, itu lebih bagus lagi seperti itu, santai. Nah, kalau di Popol saya dengar itu pakai keyboard itu. Oh, keduri Honda ya. Orang ya. Honda, tidak di Popol itu yang di Suram itu. Hampir salah aja ya. Nah, harapan saya jika Allah nanti menyampaikan umur kita ke Ramadan ini, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Kalau ada kesalahan di tahun lalu, di tahun ini jangan dibuat lagi. Jika ada di tahun dulu kita mungkin khilaf, di tahun ini kita mohon ampun, jangan buat lagi. Saya lebih menginginkan sebenarnya, kok bisa saya mengusulkan, lebih bagus kita di lapangnya aja kumpul sama-sama.
Kita bikin satu bendera, kita kumpul di sini, kita berzikir sini, merenung muasabah sini, setelah itu baru kita maaf-maafan dan pulang rumah masing-masing. Masalah mandi nanti ya mandi masing-masing di rumah. Tapi itu tak bisa. Tak bisa kita buat. Kenapa? Sudah tradisi. Menentang tradisi ini menentang badai. Maksudnya apa? Takkan orang sepakat dengan apa yang kita mau. Karena sudah banyak, sudah menjadi kebiasaan. Ala biasa karena biasa, tak bisa dirubah. Kampung baru nanti mau bikin acara, bikinlah. Tapi pesan saya, jangan sempat mendatangkan acara berkah dan mengundang dosa kepada Allah. Ingat itu. Siapa bertanggung jawab nanti, itulah yang menanggung di hadapan Allah. Nah, memang kenapa saya ingatkan jauh-jauh hari ini? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut, bulan yang agung, bulan yang mulia yang kita rindukan. Sahabat Nabi Muhammad SAW sebelum datang Ramadan, 6 bulan datang Ramadan, beliau telah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar umurnya seperti bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Satu ayat yang kita baca itu digandakan sampai 70 kali faedah dan pahala yang teraih. Begitu juga ada dalam Ramadan itu yang disebut dengan turunnya yang dicari-cari Lailatul Qadar. Bertemu Ramadan ini habis dosa 11 bulan semalam. Itulah yang kita inginkan. Maka sahabat menangis pertemukan ya Allah di Ramadan ini. 6 bulan mereka telah masukkan berpuasa kepada Allah. 6 bulan mereka telah berdoa kepada Allah. Akan tetapi kita hari ini santai wae saja kita. Tak mau tahu lengah apa jalannya jalan. Ya. Nah, artinya apa? Ya ingat, bulan agung, bulan mulia, bulan pengampunan. Hari ini harus kita dapatkan itu. Kalau Allah ridha, kalau Allah menginginkan kita, maka jangan sia-siakan nanti dalam menyambutnya acara-acara yang tak bermanfaat. Ini payah saya menyampaikan di banyak orang. Nanti banyak yang takkan terima itu pada hakikat seperti itu. Nah, jadi utang saya telah selesai di hadapan Allah, saya sudah sampaikan. Nah, itu tergantung kepada kita lagi. Kita lagi hari ini. Mau juga lagi, ya itu pribadi lah. Kalau saya tidak. Kalau saya sudah katakan tidak, saya tidak. Mau dijemput saya di rumah, saya pilih tidak. Kenapa? Saya lebih menginginkan keselamatan di hadapan Allah. Saya ingin mencari ridha Allah. Saya ingin mendapatkan berkah daripada Allah daripada saya mengajak orang yang ke jalan yang tak bermanfaat sama sekali. Nah, maka Muhammad Said Alawi Al-Maliki ini menulis dalam kitabnya Mazhab Sa'ban. Ada apa dengan Sa'ban itu? Maka di Sa'ban itu adalah bulan yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran ada bulan yang mulia itu 4. Termasuk salah satunya setelah Rajab Sa'ban ini. Maka berbanyak puasa di bulan Sa'ban ini. Kemudian apalagi? Hilangkan kebencian di antara kita. Karena itu salah satu termasuk syaratnya ibadah puasa itu nanti diterima oleh Allah. Kalau masih ada kebencian di antara kita, mohon maaf lahir dan batin. Maka itu menghalangkan ampunan Allah nanti di Ramadan. Percuma kita puasa, tidak ada arti. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam satu sabdanya, nuftahal abwabal jannah yaumal isnain wal khamis fayaqfaru likulli abdin la yusyrik billah syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi sa'na'u faqala unziru hazaini hatta yustalihah. Apa kata Nabi? Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah mendapat ampunannya, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya ada kebencian. Dia lalu Allah berfirman, tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Maka jangan main-main dengan perselisihan dulu. Ini Ramadan yang kita hadapi. Kalau sempat ada ibu lagi kebencian, belum ibu bermaaf-maafan nanti, belum berdamai dalam bahasa hadis ini, maka ditangguhkan pahala Ramadan itu. Ditangguhkan nanti pahala-pahala itu di hadapan Allah. Allah belum berikan sebelum kita berdamai. Kalau salah-salah kita ibu sedikit, maafkan. Yang besar juga dimaafkan. Nah, ini syarat di dalam kitab yang saya baca. Nah, ini judul dibuat oleh beliau kan.
Nah, oleh karena itu, kapan rasanya untuk dapat bermaafan ini, bermutasafah ini? Nanti di akhir Sya'ban. Ada acara tradisi namanya maaf-maafan. Boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di tanah lapang, di mana saja yang boleh, asalkan kita sama-sama ikhlas untuk saling bermaafan, memaafkan dan menerima maaf itu sendiri. Nah, hemat saya dilakukan oleh sesama kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada. Nah, bisa Bu ya? Nah, insya Allah. Nah, ini supaya nanti tidak berulang-ulang saya menyampaikan lagi. Nah, karena nanti kalau seandainya nanti lupa, maka melalui pengajian ini saya ingatkan balik supaya ibu nanti pulang dari sini bikin agenda. Nah, supaya nanti tak ada lagi dosa di antara kita. Ramadan ini setelah pelong, Ramadan ini telah ikhlas, Ramadan ini tak lagi sentuhan dengan siapapun, dan kita menjalankannya dengan sempurna mungkin. Nah, jika nanti mendapatkan itu nanti sempurna mungkin, maka sesuai dengan makna Ramadan untuk membakar, habislah dosa-dosa kita dibakar oleh Allah, dan puasa itu untuk Allah, Allah langsung beri pahalanya, dan Allah tidak ingin menginginkan di antara kita masih ada lagi sifat-sifat sombong, kebencian, takabur, riya, dan amal-amalan yang buruk. Nah, oleh karena itu sucikan diri kita untuk menyambut bulan yang lebih suci, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana langkah-langkahnya nanti Bu, Pak? Ya, hemat saya seperti biasa saja. Nanti ini kalau nanti diterapkan sunnahnya Nabi, tidak sanggup nanti, pasti tidak sanggup. Ibu nanti tidak sanggup tuh apa Bu ya? Kalau itu tidak lah. Kan beda arah dengan kita ini beda. Ya, itu jawaban seperti itu. Bagaimana kalau di Ramadan nanti Bu? Kenapa kita sholat tarawih itu loyo? Kenapa sholat tarawih itu nanti banyak malas? Kenapa sholat tarawih itu nanti kita banyak beli yang kuat? Kenapa sholat tarawih kita ngantuk? Nah, ini ada rahasia di sebalik itu. Dijawab oleh Dr. Zaidul. Beliau seorang pakar hebat Islam Indonesia. Beliau sekarang sedang booming di YouTube. Nah, ternyata rahasianya ada di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kalau udah masuk Ramadan, kalau mau coba, kalau mau coba tidak masalah. Ibu beli nanti korma najwa di Pekanbaru. Beli korma najwa, jangan sekilo ya, sekilo nggak cukup Bu ya. Beli agak 3 kilo. Nanti beli 1 susu kolesterol. Tapi yang original ambil ya, jangan yang yang non kolesterol ya, susu kolesterol itu. Perbandingannya kan susu onta kalau di Arab kan, kalau di kita ini kolesterol nama susu. Untuk tulang, untuk enzim, untuk fosfor, dan juga untuk zat basah namanya, antibody. Nanti pas masuk buka, ibu ambil kurma najwa tuh 7 biji. Kemudian kalau ibu mau konsumsi yang kolesterol tadi di blender, kan udah siap tuh jus itu 1 gelas air, itu diminum Bu, yang kurma itu, nggak usah makan Bu. Oh saya ya ini lauk tadi panggang ayam ke sana, ini belum pun bubur kacang, nggak usah. Setelah itu nanti ibu langsung tarawih, seisya langsung tarawih. Kapan makannya? Setelah tarawih. Badan tubuh luar biasa nikmatnya. Makanya sahabat Nabi tidak ada loyo, tidak ada letoy, tidak ada lemah. Jangan lagi ayat ini. Ibu tahu nggak berapa ayat yang dibaca Nabi waktu sholat itu? Sahabat-sahabat Khalifah Umar bin Khattab, karena hasil nikmat inilah sunnah yang bid'ah. Nah, artinya apa? Sembahyang tarawih itu kalau di zaman Nabi itu 2 lembar ayat 2 juz setengah Bu. Panjang ayat itu, rukunya itu subhanallah panjangnya. Sujudnya lagi, berbagi ayat lagi 2 juz. Lebih 2 juz. Tapi orang tuh kurang Bu. Kurang 2 juz nih. Kurang ini mau nambah, kok bisa sih? Subhanallah. Bayangkan. Awak Bu sholat seperti ayat mencatok Bu. Tak tuk Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, selesai. Sholat Allah Akbar.
Allah Akbar, nggak selesai. Nah, bagaimana caranya? Kenapa? Pak Imam bu nggak sanggup, bapak nggak tahan lagi nunggu di rumah itu bu. Banyak mau makan di rumah itu. Yang kedua bu, jangan lagi Pak Imam awak juga bu. Karena tadi sebelum sudah siap makan malam, siap berbuka tadi, siap sholat, makanlah bu nasi panggang ayam. Ya. Setelah itu ayam cendol 1 gelas. Habis cendol bubur pula bu, gak masuk. Jadi perut ibu sudah double isinya nih bu. Udah terlalu banyak nih. Sembahyang itu bu udah malas. Tulang punggung udah loyo, mata udah kendung auratnya nih bu, dihantam tadi oleh kolak demi kolak. Ya, ada bubur kacang, ada cendol masuk di situ. Yang terakhir ada juga pical lagi bu. Makan pula pical lagi. Jadi dibawa sholat tarawih, makanya kata orang Jawa, na'udzubillah min dzalik lagi. Tidak bisa lagi. Allahu Akbar, Allah. Udah mulai tuh bu. Yakinlah kata saya bu, mata udah begini tuh bu. Sami Allah liman hamdah. Data imam sedikit je imam baca ayat panjang itu kita udah mulai merutu tuh, panjang kali. Itu udah mulai merutu. Tes saja seminggu nanti. Bagaimana sunnahnya jurus JSR-nya ini? Korma itu sediakan. Kalau mau merasakan badan fit silakan. Ada coba? Ya belum lah. Belum lah gitu kan. Belum lagi saya coba bu. Saya akan ditunjuk kali Dr. Zaidul itu. Kalau mau coba badan nikmat dan fit, coba. Kalau tidak juga masalah. Ya silakan, kalau tradisi adat kita ini kan menyambut berbuka itu bu, semua itu bu lengkap bu. Ada ikannya, ada ayamnya. Kalau tidak itu bu, tidak puasa namanya. Ada mie gorengnya, ada lagi nanti cendolnya. Oh gitu deh. Kalau itu kita peturunkan bu, nanti yang korban tuh bu sholat tarawih kita bu. Bagaimana nanti ibu bangun sholat tahajud lagi malam? Tidak ada lagi cerita bu, dapat tarawih udah untung bu, udah untung sekali. Dia lagi bangun tarawih bu, tidak ada lagi cerita tuh. Bang bangun bang, tahajud 2 rakaat bang, menjelang tarawih yang lah lewat dulu. Padahal para ulama menjelaskan doa yang mustajab itu waktu sahar, di antara jam 2:30 dekat berbuka, dekat sahur itu doa yang makbul. Istighfar dibayar di situ, doa yang paling makbul waktu sahur. Dekat sahur itu lagi. Ambil dulu 2 rakaat, tidak bisa bu. Saya udah coba juga tahun dulu. Beratnya setengah mampus bu, beratnya. Apalagi siap makan sahur tuh bu, dirubahkanlah kepala kita di bantal tuh bu. Arab-Arab itu bangun subuh pun terlewat. Itu jujurnya kita tuh bu. Karena hari pertama kita bangga bu, kuat nih hari pertama ya bisa nih, nggak ada masalah nih, kuat nih. Hari kedua kuat, hari ketiga enggak ada lagi, keempat kelima udah mulai itu berulang lagi. Jadi bagaimana langkahnya? Makanya sunnah Nabi itu harus makan korma, makan yang manis di kala berbuka itu, karena di situ ada enzim yang untuk mencukupkan ya energi dalam tubuh kita itu. Itulah buah korma, itulah sunnahnya. Nanti kalau ibu ke Pekanbaru, belilah korma itu di toko Kamonah namanya, toko grosir Herbali Pekanbaru yang harganya sangat murah sekali. Isi setengah kilo 175 yang ngejual, yang asli itu ngejual itu. Nah kalau yang sekilo kali aja lah bu, berarti 350. Sekilo pun kalau kita sendiri cukup lah untuk seminggu sekilo. Makanya 7 biji pagi, nanti sahur 7 biji, karena dia menghambat dan membunuh racun bakteri yang ada tubuh kita. Ibu kalau ada kena racun, makan najwa 7 biji, itu racun tawar, termasuk serang-serangan virus ini. Nah, beralihlah kepada sunnah Nabi. Nah, nanti supaya ibu lebih agak enaknya nanti kitab dari Dr. Zaidul ini itu kemarin kita paketkan. Di sana banyak jurus-jurus yang beliau buat supaya mendapatkan ibadah seperti apa sahabat beribadah. Nikmatnya bagaimana seperti sahabat beribadah. Nah ini diajarkan dengan jurus sunnah Rasulullah SAW. Nah
Boleh makan nasi? Ya boleh. Ya makannya nanti setelah sahur. Berapa banyak? Ya monggo maturun silakan. Mau 3 piring silakan. Tidak ada persoalan gitu kan. Tapi jangan nanti setiap maghrib itu makan itu berat nanti Bu. Itu kunci terawih. Tapi kalau kita tidak biasa Bu, buat juga lama. Kalau tidak biasa jangan coba-coba dulu. Artinya apa? Ringan-ringan dulu. Nah, tapi kalau mau coba silakan, mau tidak mencoba pun silakan, mau diasuh silakan. Itu tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, yang punya penyakit mah nanti nggak makan kamu pula mahnya kan. Nah, ini harus dirubah pola supaya dapat sehat yang hakiki. Nah, jadi ibu yang berbahagia terhormati Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hemat saya untuk semua kita yang hadir, karena sebentar lagi Sya'ban minggu depan masuk. Nah tentu acara-acara pengajian ini nanti kita tutup untuk sementara waktu, dan juga nanti zikir akbar kita tutup untuk sementara waktu, dan kita fokus nanti ke masuk Sya'ban. Insya Allah kami nanti di bulan Sya'ban itu membuka khalwat selama 7 hari di bulan Sya'ban ini. Nanti tepat tanggalnya tanggal 8, yaitu masuknya langsung puasa Yaumul Bid. Jadi berpuasa Yaumul Bid 3 hari, masuk langsung subuhnya. Nah insya Allah selama 7 hari kita iktikaf di sini. Setelah itu nanti selesai 7 hari, baru nanti kita menunggu bulan yang lebih besar lagi, yaitu bulan Ramadan. Nah itu nanti kami buka suruh itu bagi siapa yang mau ikut bersama kami mengambil bagian khalwat ini. Nah kami sangat berbesar hati supaya nanti kita semua bisa untuk saling-saling sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk menggali ilmu-ilmu zikir ini, dan juga sama-sama di dalam mencapai tujuan kita bersama, yaitu mendapatkan yakin yang sebenarnya di dalam beramal dan juga bermuamalah. Ridhonya Allah yang kita cari, Allah yang kita tuntut, dan ilmu Allah yang kita dapatkan nanti. Baik ibu-ibu yang berbahagia, kira-kira ada enggak pertanyaan buat saya kira-kira? Kalau ada yang bertanya, silakan. Kita tunggu pertanyaan dari ibu ataupun dari bapak-bapak yang hadir, biar kita jawab nanti sesuai dengan kemampuan dan sebisa saya sampaikan. Silakan. Yang dipertanyakan masalah puasa Yaumil Bid. Katanya dia nanya kalau diniatkan dengan mengqadha puasa yang telah lalu apa bisa katanya. Yang puasa qadha sebenarnya tidak ada dikaitkan dengan puasa sunnah lain. Artinya kata para ulama, kalau kita mengqadhakan puasa itu dapat puasa Yaumil Bidnya, dapat nanti puasa sunnahnya, dan itu tidak lagi diucapkan atau dilafazkan. Umpamanya qadha itu kan puasanya puasa wajib, karena puasa yang tinggalkan Ramadan dulu kan gitu. Nah kalau puasa qadha kan tak ada kaitan dengan puasa sunnah. Nah kalau kita qadhakan puasa sunnah, puasa wajib, kalau terkurung dalam Yaumul Bid, ya pahala Yaumul Bid itu dapat kita, tapi tak disebutkan Yaumul Bidnya. Makanya qadha puasa itu di Rajab dianjurkan oleh para ulama, Rajab atau Sya'ban, jangan melebihi 2 itu. Nah karena disitulah saatnya mengganti. Nah kalau nanti sudah sampai Ramadan, nah itu kita telah mencapai nanti tidak lagi puasa, tidak lagi qadha.
kita hutang ya, berhutang kepada Allah, maka dibayar bagi yang halangan dahulunya, bayarlah di Sa'ban ini. Nah, kalau nanti dikodokkan, ya diganti lagi, diniatkan untuk Ramadan, nanti Ramadan. Ya kalau terkurung di Yaumul Bid, ya dia kita dapat apa pahala Yaumul Bid. Tapi kalau kita ambil puasa Yaumul Bid untuk mengkodok Ramadan itu nggak masuk. Nggak bisa, dia artinya puasa itu jangan dicari-cari apanya. Ya kalau sudah ada kemampuan kesempatan langsung saya diganti. Jangan harus menunggu Yaumul Bid dulu. Alangkah yang baik itu dipercepat, yang buruk itu diperlambat. Jadi begitu secara hukum syariatnya seperti itu. Baik, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita masuk saja karena sudah masuk jam 22:12 dan 10:12. Kita ngajinya tidak pernah lama, dapat pun sekitar 30 menit pun jadi. Ya persoalannya saya hanya mengingatkan saja karena dengan masuknya bulan Ramadan ini, ya tentu kita lebih fokus membicarakan hal demikian karena yang berkaitan yang akan datang ini adalah jemputan ataupun nanti itu yang kita tunggu, yang selama ini sudah kita inginkan. Hendaknya kita tidak sabar lagi untuk nanti kita tahu Ramadan ini. Mari kita bersihkan hati kita, sucikan diri kita, sucikan seluruhnya, karena untuk menyambut bulan suci ini tentu yang menyambut itu sucilah terlebih dahulu, supaya nanti seluruh yang kita harapkan semuanya betul-betul Allah ridho kepada kita nanti, dan keluarnya kita dari sekolah Ramadan yang 1 bulan itu nanti betul-betul mendapatkan maghfirah Allah, dan juga nanti mendapatkan yaitu pahala yang besar insyaallah, itu surga yang seluas langit dan bumi. Amin. Nah, begitu yang kita inginkan nanti. Dan juga kita doakan saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan juga yang sulit kehidupannya, mudah-mudahan Allah lapangkan hidupnya nanti, supaya nanti dapat mereka dengan tenang melaksanakan amalan ibadah puasa Ramadan nanti. Nah, yang ketiga, jangan lupa perbanyak sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan kalau ada rezeki kita. Wad-dara was-sarai wad-darai. Artinya apa? Sedekah yang paling nomor 1 di dunia ini bersedekah dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Kalau lapang mungkin kita bisa bersedekah, tapi kalau dalam keadaan sempit bersedekah itu pilih tanding 1000 di antara 1, sulit orang melakukannya. Tapi kalau ibu mampu melakukannya, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, bersedekah di dalam keadaan sempit. Sempit itu apa? Mungkin uangmu di rumah ada 100.000. Datanglah orang ke rumah kita meminjam uang 50.000. Apakah ibu pinjam? Jawabannya A, pinjam. B, ragu-ragu. C, tidak pinjam. D, tidak ada jawaban. Nah, kira ibu pilih mana nih? D itu parah. Seperti kali ya. Buat ada uang, tak ada jawaban. Itu parah kan, gitu kan? Nah, kalau ibu memilih A, dipinjamkan, itulah ciri-ciri orang bertakwa di sisi Allah. Bukan nanti surat nama suratnya apa ya? Pak saya tengok dulu ya. Suratnya. Surat Ali Imran ayat yang ke-33 sampai 34. Nah, ini ayatnya 33 sampai 34. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna min bis-sarai wad dharra. Nah, ini dia. Kata Allah,
segeralah untuk meraih ampunan Allah dari Tuhan kalian. Wa jannatu arduhas samawati wal ard, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, untuk kembalinya orang bertakwa di sisi Allah. Siapa yang bertakwa itu ada 3 macam. Orang yang bertakwa itu 3 macam. Ini Al-Quran menjelaskan. Yang pertama, fis sarai wad darai, orang yang bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qaziminal ghaizah, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan kesalahan saudaranya. Itu 3 ciri-ciri orang bertakwa yang mendapatkan surga langit dan bumi tadi, termasuk orang yang bersedekah dalam keadaan sempit. Nah, kalau ibu mampu bersedekah dalam keadaan sempit, insya Allah mudah-mudahan surga lah tempat ibu nanti. Nah, tapi kalau ibu sepelit, neraka tempat ibu. Tidak boleh pelit-pelit. Nah, artinya apa? Bersedekah ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir, pesan dari para guru-guru kita, perbanyak membaca ayat kursi. Nah, nanti perbanyak baca ayat kursi Bu ya. Karena roh manusia itu dicabut nanti dalam keadaan sampai kita telah dicabut roh ini, merasa sakit juga lagi leher kita. Nah, ada salah satu untuk menghindari sakitnya roh itu dicabut, kata para ulama kita mendawamkan kursi setelah ba'da salat, dibaca terus kursi ini. Itu melepaskan sakitnya sakaratul maut, baca kursi. Mau masuk ke rumah, baca kursi. Mau keluar ke rumah, baca kursi. Insya Allah faedah manfaatnya nanti kalau kita keluar dari rumah membaca kursi sebanyak 4 kali, ditiupkan di depan, ditiupkan di sini, ditiupkan ke kiri sebelah kanannya, ditiupkan ke belakang. Kata guru saya, ini dalam suatu temuan beliau, dan saya juga cari hadis yang kemarin saya takes di sini. Ternyata kita dijaga 70.000 malaikat. 4 kursi yang pernah kita tinggalkan jika keluar dari rumah, mau disantet, mau dibunuh, mau diteluh ataupun lain sebagainya, insya Allah 70.000 malaikat siap untuk menjadi benteng dan tameng bagi kita. Nanti mau keluar rumah, baca kursi. Mau masuk rumah, baca kursi. Setelah sholat, baca kursi. Insya Allah ini meringankan sakaratul maut nanti. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan buat saya, dan tanya lagi. Iya nih. Dia sakit apa Bu? Apa nih? Kalau dia sembuh, dia wajib mengganti, mengkodo itu. Kalau dia belum bisa sembuh, ya dia sakit lambung dulu ya, yang kemarin rumah itu ya. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti diangkat oleh Allah penyakitnya. Karena ibu itu lemah fisiknya, saya tengok kondisi beliau juga tidak memungkinkan untuk puasa. Jadi orang seperti itu dalam hukum fikih ada namanya rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah. Nah, salah satu yang nanti dikaitkan dengan fidyah itu, cuma hemat saya, karena dia masih muda, jika nanti dia sembuh dari sakitnya, maka hukum puasa itu hukumnya wajib atas dia. Nah, karena kondisi dia belum memungkinkan untuk bisa puasa, mungkin di situ ada Allah berikan keringanan untuk yang sakit itu. Dia ketika dia tinggalkan bayar fidyah. Yang sebulan sekali tidak ada hukum. Sebulan itu sekaligus dibayar apa tiap hari dikasih gitu? Ya, yang lebih aktornya setiap hari. Nah, setiap itu kan nanti dia tinggalkan nanti kan. Nah, nanti kalau umpamanya nanti beliau udah sehat, udah sembuh, nanti beliau harus wajib hukumnya, tidak boleh lagi meninggalkan. Nah, karena dia bukan sunnah kan, bukan mubah, tapi dia wajib. Baiklah, kalau ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup dengan doa.
Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan diberikan kita di akhir-akhir Rajab ini, menuju Sya'ban ini, semoga kita mampu nanti mendapatkan yaitu bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu kedatangan bulan tamu yang sangat betul luar biasa dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah du'ana wa taqabbal minna ya Allah niyatan mukhlisin wa taqabbal minna hajatana hajatan muhsinin wa taqabbal minna du'ana du'ain maqbulin wa na'udzubika minal bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah wa na'udzubika min azabil qubur wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil yaumil qiyamah wa adkhilna jannata man 'abdiya 'alaihi salam fil jannatil firdaus. Allahumma rabbana tawil umurna ya Allah fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana afri alaina sabra wa tawfana minal muslimin. Allahumma rabbana ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa hilna jannata mal iman. Allah asri bil haqqil Qur'an wa azim wa nabikal karim wa syurna wa syuril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ij'alna khayra akhirahu umurana wa hayatina wa ajalana ya Allah bil kalimat la ilaha illallah. Allahumma rabbana ja'alna syakuran wa ja'alna saburan wa ja'alna fi'ina saghiran wa aqiyubin nasi kabiran. Ya Razak, wahai Zat yang maha pemberi rezeki. Ya Wahab, Zat yang maha memberikan kesehatan kami semua. Ya Aziz, Zat yang maha mulia. Ya Azim, Zat yang maha agung. Ya Ghaffar, Zat yang maha mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami malam hari ini ya Allah. Berikan kami semua ya Allah orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah, orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan kami semua mampu untuk istiqamah ya Allah. Istiqamah dalam zikir kami ya Allah. Istiqamah dalam salat sunnah kami ya Allah. Istiqamah dalam bersedekah ya Allah. Dan istiqamah selalu di dalam beramal beribadah ya Allah. Ya Rahim, Zat yang maha penyayang. Ya Rahman, Zat yang maha pengasih. Ya Qarib, Zat yang maha dekat. Ampunkan ya Allah setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dengan masuk bulan Sya'ban ini ya Allah, berikan kami kesehatan lahir dan kesehatan batin ya Allah. Berikan kami semua ya Allah kesempatan ya Allah bertemu dengan Ramadan ini ya Allah. Perjumpakan kami dengan bulan yang mulia ini ya Allah, sehingga kami semua termasuk dalam bulannya ya Allah, mampu melaksanakan nanti puasa di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Berikan juga kami kekuatan ya Allah untuk mampu melakukan sholat tarawih nanti ya Allah, melakukan nanti membaca Al-Quran, khatam Al-Quran ya Allah, sehingga juga kami mampu nanti ya Allah menegakkan amal-amalan sunnah selama di dalam bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Rahim ya Ghafar ya Aziz ya Hayyu ya Qayyum, berikan ya Allah anak-anak kami semua nanti ya Allah, berikan mereka juga kekuatan ya Allah, sehingga mereka juga mampu berpuasa nanti ya Allah. Berikan istri kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Berikan juga ya Allah orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, taatkan dalam beribadah ya Allah, dan segala sampai pada masanya nanti wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rahim, dengan masuknya bulan Sya'ban ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau buat orang tua kami yang telah wafat, yang berada di dalam kubur alam barzahnya ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah malam hari ini ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rabb, jauhkan ya Allah daripada fitnah dan azab kubur ya Allah. Jadikan ya Allah setiap amal-amalan kami untuk ta'lim ini ya Allah, jika Engkau berikan pahala kepada kami, pahala jihad ya Allah, Engkau catat kaki langkah kami datang kepada dengan pahala yang begitu besar ya Allah. Setiap langkah kaki mendapatkan pahala ya Allah. Ya Rabb, kami berikan, kami sumbangkan, kami hadiahkan, kami peruntukkan semua itu kepada orang tua kami ya Allah, kepada ayah dan ibu kami ya Allah, sehingga ya Allah Engkau tempatkan tempat yang terbaik ya Allah, yaitu dalam surga-Mu ya Rabb. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka selesai sudahlah pengajian kita ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sedikit kami akan sampaikan nanti zikir akbar kita di tanggal 15 yang telah kita sepakati bersama semalam, yaitu tanggal 15 bulan 3 ini Maret, jatuhnya pada minggu depan ini, minggu besok Sabtu tanggal 14, dan hari minggunya tanggal 15 itu zikirnya seperti biasa, acara juga seperti biasa, dan mudah-mudahan dengan berlapang hati bisa kita ketik semuanya untuk hadir kemari, membawa saudara-saudari kita, membawa keluarga kita, dan juga anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita nanti, kita ini berzikir, berdoa, beristighfar nanti di acara-acara kita, dan insya Allah mudah-mudahan dengan mampunya kita melakukan istiqomah, pastilah Allah tidak akan sia-siakan perjuangan usaha kita yang nanti bekal menuju Allah. Kita harus banyak-banyak mencari sebekal banyak-banyaknya, supaya nanti di hadapan Allah betul-betul kita tidak menjadi orang yang menyesal, dan telah berjuang semampu kita dalam menegakkan din ini, syiar agama Allah ini. Dan jangan sampai malu di hadapan nanti seluruh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama-ulama dahulu yang mengorbankan anaknya, hartanya, jiwanya, seluruhnya untuk agama Allah ini, dan mereka sukses mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Lantas bagaimana perjuangan kita untuk mengorbankan seluruh yang apa kita miliki untuk agama Allah ini belum berapa dibandingkan oleh orang terdahulu. Makanya untuk datang istiqomah aja kita mampu, itu salah satu juga perjuangan buat kita. Oleh karena itu, hemat saya dan secara undangan saya secara pribadi dan secara umum, yuk sama-sama kita penuhi nanti musola kita ini. Kita ajak saudara-saudara kita yang non jauh di sana, lagi-lagi untuk menangkal yaitu wabah yang disebut dengan virus corona ini. Semoga nanti semua kita ikut ngaji diberikan kekebalan tubuh oleh Allah yang mampu untuk melawan serangan-serangan penyakit, walaupun nanti berupa angin atau nanti berupa sentuhan dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit-penyakit tersebut. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Saya doakan nanti sampai rumah selamat. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.